Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan selamat atas hari raya orang non-muslim selama iman kita terjaga dan tidak ikut-ikutan dengan imannya mereka, itu boleh karena itu hanya berdimensi sosial, tidak berkaitan dengan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi teman-teman ya, kita akan menemui hari-hari di mana banyaknya orang-orang muslim yang menggadaikan akidahnya. Yaitu sebentar lagi kita akan merayakan acara tahun baru dan acara Natal atau kenaikan Isa al-Masih. Namun yang membuat ironisnya teman-teman ya, banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang ikut andil merayakan hal tersebut. Yang jelas sudah pasti acara tersebut adalah bukan acaranya kaum muslimin. Acara tahun baru itu acaranya orang Yahudi. Acara kenaikan Isa al-Masih tentu itu acaranya orang Nasrani. Namun sangat disayangkan teman-teman ya, banyak sekali sekarang ini orang-orang yang sibuk memeriahkan acara tersebut. Bahkan tidak sedikit juga mereka menggunakan atribut-atribut yang dipakai oleh orang-orang, baik itu orang-orang Yahudi, yaitu dengan ciri khasnya yaitu dengan trompet mereka, dan orang-orang Nasrani, yaitu dengan pernak-pernik lampu-lampu seperti halnya kembang Natal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sungguh ini sangatlah menyedihkan teman-temannya. Padahal Rasulullah SAW sangatlah melarang hal seperti ini. Dan yang lebih membuat merinding lagi teman-temannya, ini ada ucapan selamat Natal dari kalangan ustadz. Na'udzubillah, pokoknya teman-temannya. Ini seorang ustadz malah berani terang-terangan membolehkan hal seperti ini. Mereka dengan slogan mengatakan, katanya ini sebab dari solidaritas kepada antar umat beragama. La haula wa la quwwata illa billah. Dan ini dia videonya teman-teman. Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Ibu bapak sekalian, selamat Natal. Ada banyak Muslim yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi saya tidak. Dan sebetulnya banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan hanya sedikit, salah satu di antaranya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena kalau mengucapkan selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan ibu bapak gereja dan ibu bapak mengongkosi saya naik haji. Jadi Kristus dan Muhammad adalah mitra yang kita semua harus meneruskan itu. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Sungguh miris teman-teman ya mendengar perkataan dari Kiai tadi yang menyamakan ucapan-ucapan selamat Natal dengan ucapan-ucapan yang aneh. Di mana Kiai tadi mengatakan, jika katanya mengucapkan selamat Natal itu udah kafir, bagaimana dengan orang yang mengucapkan Hari Pahlawan? Mereka tidak akan menjadi Avengers katanya. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi akidah seorang muslim disamakan dengan hal yang seperti itu. Sungguh sangat-sangatlah miris. Ucapan selamat Natal tersebut itu sama halnya teman-teman ya dengan ucapan kelahiran anak Tuhan. Jadi sama saja teman-teman ya. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak.
Hal seperti ini teman-teman ya membuat saya mengelus dada, di mana ayat-ayat Al-Quran yang selama ini mereka baca, yang sering sekali mereka baca bahkan, yaitu di surat Al-Ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Di mana ayat tersebut? Apakah ayat ini akan mereka bantah? Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah SWT telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Ya kata si Nasrani itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang kalau saya syahadat saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi nggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak paham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Jadi slogan mereka teman-teman yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah solidaritas, itu sangat-sangatlah keliru. Sama saja teman-teman yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Na'udzubillah teman-teman ya. Beginilah teman-teman ya kehidupan kita di akhir zaman ini, banyak sekali orang-orang yang tidak paham dengan akidah. Jadi seakan-akan hal tersebut mengucapkan selamat Natal, merayakan tahun baru, mereka anggap ini adalah suatu yang biasa. Padahal ini sangatlah mengerikan teman-teman ya. Ini antara pembatas kita orang Islam dengan orang-orang kafir. Jadi ini akidah yang harus kita pegang dan tidak boleh kita lepaskan teman-teman ya. Apalagi kita sampai mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Kita ikut-ikutan latah merayakan acara tahun baru saja tidak boleh, apalagi sampai mengucapkan selamat Natal. Kita ikut-ikut saja tidak boleh teman-teman ya, karena Rasulullah SAW melarang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbuh biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru suatu kaum, maka kita bagian dari mereka. Jadi kita tidak mau teman-teman ya ikut bagian dari orang-orang Nasrani ataupun orang Yahudi. Jadi untuk teman-teman semua, coba dikoreksi lagi dan belajar lagi tentang akidah. Bagaimana akidah kita sebagai seorang muslim, batas-batasan kita toleransi kepada orang-orang kafir, kita harus pelajari. Jangan sampai teman-teman ya, kita hanya berstatus Islam KTP saja. Di status KTP kita sebagai seorang muslim, namun nyatanya Allah Subhanahu wa taala mengecap kita sebagai orang-orang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oke teman-teman ya, sebagai penutup, coba kita renungkan ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan sampai teman-temannya kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini teman-temannya suatu peringatan untuk kita agar kita selalu menjaga akidah kita sebagai seorang muslim. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.